Sembah oh Tuhan, tangi orang sakapmu matotong bahasa Tuhan. Lam ganda bainon mi holong ni rohaki sai lam gandai holong
baru. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat berkat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, kami boleh bersukacita, kami boleh memuji Engkau dengan sepenuh hati kami Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami berikan hati kami, pikiran kami untuk pemuliaan-Mu pada saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Bapa, sehingga kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Ya, kita angkat pujian dari terbit matahari. Semua dari bangkit berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau sertai kami selamanya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah Tuhan untuk kita minggu ini adalah titah pertama. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian sudah menghafal titah pertama? Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya, kita akan mengakui dosa kita sepanjang minggu ini. Adik-adik yang melakukan dosa sepanjang minggu ini, mari serahkan hatimu. Mari kita jujur kepada Tuhan bahwa kita berdosa selama 1 minggu ini. Nah, sebelum kita mengakui dosa kita angkat pujian Aleyama.
banyak melakukan kesalahan dan dosa sepanjang minggu ini. Coba ingat-ingat dulu dosa apa yang kamu lakukan. Melawan orang tua, bertengkar dengan kakak dan adiknya, bertengkar dengan teman ketiga bermain, berbohong, mencuri, dan banyak lagi. Nah, sekarang kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Maukan dosanya diampuni Tuhan? Ya, yang mau dosanya diampuni Tuhan, sekarang lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu datang di hadapan-Mu, berdoa, memohon ampun akan kesalahan kami, atas dosa yang kami perbuat sepanjang minggu ini, baik yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja, baik kepada orang tua kami, terhadap kakak dan adik kami di rumah, dan juga terhadap teman-teman kami ketika kami bermain. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuninya, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya, kita akan mendengarkan epistel. Sebelum kita mendengarkan epistel, kita angkat pujian hari ini, hari yang telah dijanjikan. Ya, semuanya boleh masukkan juga, boleh tepuk tangan. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Epistel kita minggu ini tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Adik-adik sekolah minggu, apakah sudah menghafal epistel kita di minggu ini?
Mari kita sama-sama membacakannya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya, kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita mengaku iman percaya kita angkat pujian segala puji syukur bagi Tuhan. Semua adik-adik boleh bangkit berdiri. kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta. Ya, kita akan mendengarkan warta kita sepanjang minggu ini. Nah, ya, untuk warta kita yang pertama yaitu kita masih tetap beribadah di rumah dan tetap menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, untuk ayat hafalan minggu depan yaitu Yohanes 15 ayat 2. Dan yang ketiga, adik-adik yang sekolah minggu yang menghafal ayat hafalan boleh mengirimkan kepada Amang Pendeta ataupun kepada Inang di Group, sebutkan nama, marga, lorong, dan linknya. Yang keempat, untuk pengiriman video untuk ayat hafalan minggu kemarin atau minggu yang sudah lewat, kita terima untuk hari ini saja, untuk sampai hari ini. Nah, kami harap adik-adik sekolah minggu boleh mengirimkannya hingga
Demikian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatimu, persiapkan Alkitabnya masing-masing. Kita angkat pujian firman Tuhan. Mari katakan, siapkan hatimu, siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu.
Allah Bapa, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Yesus, satukan hati pikiran kami. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Iya, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang berkuasa dan yang memiliki kekuatan yang hebat. Tetapi sebelumnya, Ina mau bertanya, apakah kalian suka menonton film tentang superhero? Pasti banyak yang suka kan? Superhero bisa melakukan apa saja coba? Superhero bisa terbang, bisa menghilang, bisa lari cepat, bisa angkat gedung yang tinggi-tinggi. Iya kan? Wow, keren ya superhero-nya. Akan tetapi Tuhan Yesus jauh lebih keren daripada superhero. Mau dengar ceritanya? Mau enggak? Mari kita baca dulu firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ceritanya begini. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak 3 orang murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka diajak ke sebuah gunung untuk ngapain ya? Apakah melihat pemandangan atau melihat terbitnya matahari? Oh, tidak. Para murid
wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi berkilau-kilau. Mengapa wajah dan pakaian Tuhan Yesus berkilau? Karena Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Tuhan Yesus memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan kekuatan itu dipakai untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Saat Tuhan Yesus nampak berkilau, muncullah dua sosok, yaitu Elia dan Musa. Siapa? Elia dan Musa. Mereka adalah nabi yang dipilih Tuhan untuk menasehati bangsa Israel yang suka berbuat jahat, yang suka melawan Allah. Kejadian itu dilihat dan didengar oleh Petrus, sehingga dia merasa takjub. Petrus bersukacita. Karena sukacitanya, ia menawarkan untuk membuat kemah, tempat beristirahat bagi mereka bertiga, seperti dikatakan tadi dalam ayat 33. Tiba-tiba Tuhan Yesus, Elia, dan Musa tertutup oleh awan, dan dari awan itu terdengar suara mengatakan, "Inilah anakku yang dipilih. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Kira-kira itu suara siapa ya? Itu adalah suara dari Bapa di surga yang mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengenal banyak sekali superhero. Kembali tadi ya kan? Ada Superman, ada Batman, apalagi coba? Masih banyak. Akan tetapi Tuhan Yesus lebih hebat dari Superman. Tuhan Yesus lebih hebat dari Batman, dari superhero. Karena Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu, bahkan menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita dari dosa. Apakah Spiderman bisa menolong atau bisa menyelamatkan kita dari dosa? Tidak. Mengapa? Karena Spiderman, karena Batman hanya ada di dalam dongeng, hanya ada di dalam cerita atau di film-film. Tetapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh ada, berkuasa, dan sungguh-sungguh dapat menolong kita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, Tuhan Yesus memberikan kepandaian, kesehatan kepada kita semua. Tuhan Yesus itu hebat. Bagaimana? Tuhan Yesus hebat. Untuk itu, marilah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jangan ragu dan jangan bimbang. Tuhan Yesus adalah superhero di dalam kehidupan kita. Saat kita sedih, saat kita bersukacita, saat kita ada masalah, Tuhan pasti memperhatikan dan menolong kita. Untuk itu, anak-anak Tuhan Yesus, pujilah Tuhan dan muliakanlah namanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pagi hari ini, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan keselamatan dan pengampunan dosa, yang telah membimbing kami
menyelamatkan kami, memberikan sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu ini. Engkau berkati orang tua kami. Engkau berkati semua para hamba-Mu yang melayani Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan, siapkan persembahannya masing-masing dan angkat tangannya di atas. Kita berkata, ya Tuhan, terimalah persembahanku yang kecil ini. Amin. Tangkat pujian, ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Horas.